Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Hamini, NIM D1D021153 di kelas R005. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah pengelolaan konflik sumber daya hutan dengan dosen pengampu Pak Marwoto S. Hud MSI. Baiklah, di sini saya akan mengambil kasus tentang Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Konflik adalah suatu perbedaan cara pandang, bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan perang, menurut Walker dan Daniel 1997. Konflik kehutanan adalah pertentangan atau benturan antara dua pihak yang disebabkan adanya perbedaan nilai, kepentingan, pengakuan hak kepemilikan, perbedaan pengetahuan, dan perbedaan persepsi antara pihak yang bertikai. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum wilayah kasus Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur. Sejak zaman Belanda, TNK, yaitu Taman Nasional Kutai, berstatus sebagai kawasan konservasi. Secara umum, kawasan ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisaran 0 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Sebagian topografinya berbukit, bergelombang ringan, sedang sampai berat, dan di bagian barat serta utara berbukit dengan ketinggian yang mencapai 700 sampai 200 mdpl. Taman Nasional Kutai mempunyai keunikan sistem ekosistemnya dengan beberapa tipe hutan yang terdapat di dalamnya, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai macam jenis flora dan fauna yang dilindungi. Secara administrasi pemerintahan, Taman Nasional Kutai terletak di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai, Kartanegara, dan Kota Bontang. Nasional Kutai ini membentang sepanjang garis khatulistiwa mulai dari pantai Selat Makassar yang merupakan batas paling timur. Kawasan ini juga dibatasi oleh Sungai Sanggata di sebelah utara, Hutan Lindung Bontang, dan HPH Surya Hutani Jaya di sebelah selatan. Selain itu, Taman Nasional Kutai juga berdekatan dengan industri-industri besar seperti PT Badak, PT Pupuk Kaltim, PT Kaltim Primakul, PT Prodisa, PT Indicom, Mandiri, serta Pertamina yang sejak Belanda berada di kawasan Taman Nasional Kutai. Taman Nasional Kutai yang dikelilingi daerah industri telah mengundang masyarakat untuk bermukim di malam. Kutai yang dikelilingi daerah industri telah mengundang masyarakat untuk bermukim di dalam maupun di luar kawasan Taman Nasional Kutai karena mereka berharap dapat memperoleh lapangan pekerjaan. Tahun 1982, yaitu saat kawasan ini ditetapkan menjadi Taman Nasional. Di dalam kawasan ini telah ditetapkan menjadi Taman Nasional. Di dalam kawasan ini telah terdapat pemukiman di beberapa tempat terpisah. Saat ini pemukiman tersebut telah menjadi desa definitif, yaitu Desa Sanggata Selatan, Desa Singagawe, Desa Sangkimah, dan Desa Teluk Pandan. Sampai dengan tahun 2002, penduduk yang bermukim di keempat desa tersebut berjumlah 19.794 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah konflik kasus Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur. Sejak berdiri Taman Nasional Kutai memang tidak pernah terlepas dari berbagai macam konflik yang sudah berlangsung sepanjang sejarah pemukiman di dalam kawasan dan perubahan status kawasan sejak zaman Belanda. Masalah pemukiman ini memang telah ada sejak lama. Namun pada waktu itu jumlah pemukiman masih sedikit dan mereka tidak berani melawan terhadap petugas yang mengawasi Taman Nasional Kutai. Pada tahun 1934, luas kawasan ini terus berkurang secara drastis karena berbagai kepentingan seperti HPH, perluasan industri, dan gas alam, serta pengembangan fasilitas pemerintah daerah. Pengurangan luas ini diperkirakan akan terus menjadi
diperkirakan akan terus terjadi karena masih terdapat usulan pelepasan kawasan seluas 15.000 hektar untuk pemukiman. Keterangan seorang penduduk desa yang telah ada sebelum kawasan ini berstatus sebagai kawasan konservasi adalah Desa Sanggata Selatan dan Desa Sangkima. Pada tahun 1934, berdasarkan GB nomor 3843-AZ-1934, kawasan Taman Nasional Kutai ditetapkan oleh pemerintah Belanda sebagai hutan cadangan dengan luas 2 juta hektar. Kemudian pada tahun 1936, pemerintah Kutai menetapkan kawasan ini sebagai Suaka Margasatwa Kutai dengan luas 3.360 hektar berdasarkan ZIB nomor 80-22 ZIB-1936. Pengurangan luas taman nasional sebagai akibat berbagai kebijakan, seperti kebakaran kehutanan, juga telah mengurangi areal Taman Nasional Kutai. Juga mengurangi areal luas Taman Nasional Kutai. Kebakaran hutan yang terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober 1997 dan Januari sampai Mei 1998 semakin memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah pusat dan Balai Taman Nasional Kutai dalam menjaga kawasan hutan ini. Lahan bekas terbakar ini pun semakin mengundang banyak masyarakat untuk bermukim dan melakukan usaha bertani. Mengundang banyak masyarakat untuk bermukim dan melakukan usaha tani. Menurut Bikal 2001, akibat perambahan ini, luas hutan Taman Nasional Kutai berkurang seluas kurang lebih 16.000 hektar sepanjang Jalan Bontang Sanggata. Selain itu, pada tahun ini juga luas Taman Nasional Kutai kembali berkurang seluas 25 hektar untuk perluasan kota administrasi Bontang. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan nomor 997-Menhub sampai 7-1997. Pada 1999, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengusulkan perubahan sebagai areal Taman Nasional Kutai menjadi kawasan budidaya non-kehutanan seluas 15.700 hektar. Areal ini dicadangkan untuk relokasi desa-desa dan pemukiman yang saat ini berada di dalam kawasan wilayah Taman Nasional Kutai, serta pembangunan ibu kota Kutai Timur, termasuk pembangunan lapangan udara dan pelabuhan. Pada bulan April pada tahun 2000, Departemen Kehutanan dan Perkebunan menyatakan persetujuan untuk membuat enklave yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Pemerintah Kerja SPK, Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam. SPK tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai tidak dapat melaksanakan tata batas enklave di 4 desa tersebut. Tahun 2001, Bupati Kutai Timur menetapkan tim enklave yang kemudian melakukan inventarisasi, membuat peta kerja, dan instruksi kerja. Namun demikian, hingga saat ini enklave tersebut belum dapat diselesaikan karena beberapa masalah. Masalah pokok yang dihadapi tim yakni keterbatasan dana sehingga kegiatan tata batas Desa Teluk Pandan belum dapat dilaksanakan. Masalah lainnya adalah trayek pada peta kerja tidak dapat diterima oleh warga dusun. Saat ini kegiatan enklave tidak diteruskan karena berbagai masalah tersebut. Sementara itu, terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di pemerintah pusat yang tidak lagi mengizinkan keberadaan enklave di dalam kawasan Taman Nasional. Masalah enklave ini juga merupakan akibat perbedaan persepsi mengenai definisi enklave antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persepsi pihak-pihak yang terlibat, yakni ada Balai Taman Nasional Kutai.
Kutai, bagaimana juga keberadaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kutai merupakan hal yang ilegal. Satu-satunya solusi adalah memindahkan masyarakat keluar dari kawasan Taman Nasional Kutai, karena apabila dibiarkan dan hanya diberi batas, penduduk dalam kawasan akan terus berkembang dan hampir dipastikan akan menambah tekanan terhadap wilayah. Selanjutnya, menurut pihak BTN menurut pihak Balai, Inklave tidak akan dapat menyelesaikan masalah pemukiman, apalagi dengan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai definisi Inklave. Menurut pemerintah pusat, desa yang berada di Inklave masih tetap berada di bawah pengelolaan Balai. Kegiatan Inklave dilakukan hanya untuk membatasi aktivitas masyarakat di kawasan Taman Nasional Kutai, sehingga tidak lagi merambah areal ini dalam Inklave. Namun, persepsi pemerintah daerah, kawasan Inklave sepenuhnya harus dilepaskan akan berada di bawah pengelolaan dan pengawasan pemerintah daerah, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan sertifikat tanah tersebut. Untuk menghadapi berbagai konflik yang terjadi di kawasan Taman Nasional Kutai, pihak Balai merasa bahwa penegakan hukum harus dilakukan. Apabila saat ini pihak Balai sudah diwibawa dan kekuatannya di mata masyarakat. Sejak masa reformasi, masyarakat menjadi sangat berani oleh pihak Taman Nasional Kutai. Perlawanan dari masyarakat, mereka sudah tidak merasa takut kepada siapapun, sehingga mereka bisa menjadi sangat nekat menggunakan parangnya untuk mengancam petugas. Sementara itu, upaya pendekatan masyarakat melalui pendapatan hambatan. Sejak awal masyarakat sudah beranggapan bahwa kegiatan penyuluhan tidak bermanfaat dan sebaliknya hanya akan menyulitkan mereka saja. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam persepsi ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menurut mereka, konflik yang terjadi di Taman Nasional Kutai sudah berlangsung sejak lama. Selama itu pula, pihak Balai dianggap sangat lambat dalam menghadapi berbagai permasalahan, sementara pemerintah pusat terkesan sama sekali tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Akibatnya, laju kerusakan Taman Nasional Kutai berlangsung dengan sangat cepat dan semakin parah. Selanjutnya, yang ketiga, masyarakat sekitar Taman Nasional Kutai. Di mata masyarakat, Balai Taman Nasional Kutai dipandang sebagai penyebab ketertinggalan dan keterbelakangan pembangunan masyarakat dalam kawasan Taman Nasional Kutai. Tidak masuknya jaringan listrik ke desa dan dibangunnya jembatan menurut masyarakat akibat larangan dari Balai Taman Nasional Kutai, Suharso, tahun 2001. Namun menurut staf Balai, pelanggaran ini didasarkan atas kewajiban pengelolaan untuk menjaga keaslian kawasan Taman Nasional Kutai, sehingga segala bentuk pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional tidak diizinkan. Masyarakat juga tidak mengerti mengapa mereka tidak boleh bermukim di sana, sementara Pertamina diperbolehkan untuk beroperasi dengan segala fasilitas yang mewah. Mereka pun merasa sakit hati karena menganggap bahwa keberadaan satwa di kawasan Taman Nasional lebih dipentingkan daripada keberadaan manusia. Menurut masyarakat, sejak saat itu petugas Taman Nasional Kutai dinilai bertindak kejam terhadap mereka, sehingga mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Apabila ada di antara mereka tertangkap sedang melakukan kegiatan di kawasan ini, seperti bertani, menebang pohon, dan lain-lain, mereka akan diperingatkan dengan kasar dan semua peralatan mereka disita. Suatu saat mereka juga melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah penduduk yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Kutai. Pada saat itu, mereka tidak berani melawan kepada petugas Taman Nasional Kutai. Saat ini masyarakat telah menghentikan pembukaan areal baru dan mulai menunjukkan sikap konservasionis seperti melakukan penanaman untuk rehabilitasi mangrove. Bahkan untuk melaksanakannya mereka telah membuat rancangan peraturan desa.
Namun demikian, mereka tetap menuntut pengesahan hasil inklave. Ketika disinggung mengenai rencana relokasi ke tempat lain, mereka menyatakan tidak akan mau pindah, karena di tempat itulah mereka dilahirkan dan dibesarkan secara turun-menurun. Baiklah, yang keempat, LSM, Bina Kelola Lingkungan BIKAL. Konflik kepentingan berbagai pihak, mungkin itulah kata-kata yang dapat kita ungkapkan sebagai penyebab hancurnya kawasan warisan Sultan Raja Kutai. Akhir-akhir ini konflik yang ada semakin dipacu dengan adanya kesalahpahaman para penentu kebijakan mengenai konsep desentralisasi dan proses desentralisasi yang sedang bergulir di lapisan bawah. Masyarakat memahami reformasi sebagai kesempatan untuk melakukan balas dendam. Segala sesuatu yang tadinya tidak boleh sekarang menjadi boleh dan sah. Nama reformasi euforia reformasi, begitulah yang sering dikatakan orang. Bikal 2001. Taman Nasional Kutai merupakan kawasan konservasi yang dikelilingi oleh banyak perusahaan berskala besar, bahkan salah satunya Pertamina berada di dalam kawasan Taman Nasional Kutai. Dengan adanya pemekaran wilayah, kawasan ini telah diapit oleh dua kota yang sedang berkembang, yaitu Bontang dan Sanggata, yang dihubungkan oleh jalan yang membelah Taman Nasional Kutai. Dalam bentuk lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29 1999 dan 22 Juli 1999. Lokakarya ini diselenggarakan atas kerjasama antara Polda Natural Resources Management, Balai Taman Nasional Kutai, Bapeda tingkat 1 Provinsi Kalimantan Timur, Bikal, Plasma, dan Mitra Kutai. Selain para penyelenggara, pihak-pihak lain yang berpartisipasi dalam acara ini adalah instansi pemerintah, Kanwil, Denput, Kaltim, Pemda Kabupaten Kutai, BPN Kabupaten Kutai, aparat keamanan dan ketertiban masyarakat, Polda Kaltim, perusahaan swasta PT Pupuk Kaltim, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. Salah satu hasil lokakarya adalah adanya keinginan masyarakat untuk melakukan penetapan batas fisik di lapangan sebagai batas pengelolaan mereka. Upaya lain yaitu dengan melakukan kampanye penyadaran masyarakat mengenai pentingnya Taman Nasional Kutai dengan membangkitkan rasa bangga terhadap pelestarian Taman Nasional Kutai. Salah satunya dengan kegiatan kampanye di Taman Nasional Kutai dilakukan oleh Kenari Kelola Wana Lestari yang melibatkan berbagai instansi atau lembaga termasuk Balai Taman Nasional Kutai, Pemda, berbagai dinas terkait, guru, dan berbagai perusahaan yang beroperasi di sekitar Taman Nasional Kutai. Sampai saat ini hasil yang sudah tampak adalah masyarakat pemukiman mulai menyadari kepentingan konservasi di kawasan Taman Nasional Kutai ini. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa konflik yang terjadi di Taman Nasional Kutai sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang perubahan status kawasan ini. Selain itu, konflik ini terkait pula dengan sejarah pemukiman di dalam kawasan Taman Nasional Kutai, yang memang telah ada sebelum kawasan ini berstatus sebagai Taman Nasional. Pemicu konflik yang lain adalah kenyataannya bahwa Taman Nasional ini dikelilingi oleh berbagai perusahaan besar yang menjadikan daya tarik yang besar bagi banyak orang untuk bermukim di sekitar kawasan tersebut. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.